Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. BKM Masjid Jami' Al-Ikhlas yang saya hormati, hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati Allah. Banyak kita bersyukur, alhamdulillah, berbagai nikmat yang tak terhitung lagi jumlahnya. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kiranya dengan izin dan ridha Allah kita semua mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kaji kita surah At-Tin ya. Iya. Iyanya. Lupa. Iya Bu. Hah? Al-Qaryah. Oh itu terakhir. Iya. Al-Qaryah ya. Bukan At-Tin ya. Al-Qaryah terakhir. Oh baik. Mana siapa tadi yang kami? Baiklah. Kita lanjut dulu kajian kita ini. Surah At-Tin lah berarti kita lanjut dulu. Ya? Kalau nggak salah ayatnya pun itu Bapak Ustaz itu. Apa itu? Ayatnya yang kedua. Itu ya. Oh. Iya, Al-Qaryah. Lupa ya. Baiklah. Kalau nanti berulang Bapak Ibu bilang, kita lanjut. At-Tin ya. Surah At-Tin atau disebut surah Wat-Tin. Kalau di ayat pakai wadiah Wat-Tin, tapi dinamai surah At-Tin. Dan surah Wat-Tin ini terdiri dari 8 ayat. Semuanya tergolong pada surah ayat-ayat Makkiyah yang turun di Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Asbabun nuzulnya diantaranya adalah sahabat-sahabat dulu pernah bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang orang tua yang sudah tua bangkal itu ya, tua bangkal yang sudah pikun-pikun, yang kadang tahu dia masuk suatu sholat, kadang tak tahu, kadang sholat yang zuhur pun dibuatnya 2 rakaat, kadang-kadang yang ngadap kiblatnya pun nggak jelas, kadang belum berwudu udah sholat, namanya pun sudah pikun. Bagaimanalah keadaan mereka ya Rasul? Sudah begitu keadaannya. Turunlah surah ini. Nah, kita lihat. Makanya menurut Imam Qurtubi dalam tafsir Qurtubi bahwa surah ini menjelaskan tentang kejadian dan akhir manusia, awal dan akhirnya, kira-kira begitu secara global ya.
Maka untuk lebih jelasnya kita simak dulu dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun, dan demi buah tin. Buah tin ini disebut atau malah Allah bersumpah dengan buah tin dan juga buah zaitun dan turi sinin wa hadzal baladil amin. Jadi ada 4 Allah bersumpah dengan makhluknya, menunjukkan kepada kita Bapak Ibu bahwa ini atau makhluk ciptaannya ini adalah istimewa. Istimewa. Makanya Allah awali dengan sumpah. Kita pun gitu juga itu. Kalau persoalan itu penting, kita barengi dengan sumpah. Bahkan kalau kedudukan itu penting, orangnya pun diambil sumpah. Ini juga pertama Allah bersumpah dengan buah tin, karena buah tin itu amat banyak manfaatnya untuk kesehatan manusia. Dan ini buah tin rasanya manis, bentuknya kayak buah gala-galanya aku tengok. Tahu gala-gala enggak? Cuman gala-gala kelat, terong bulat itu, kayak begitunya, tapi manis. Dan ada yang dikeringkan mereka, ada yang dibuat manisan. Pokoknya cuman jarang dibuat orang oleh-oleh pulang dari Mekah. Kenapa? Pertama mahal, kedua berat. Selalu kurma, kacang, apa lagi ya, kismis, selalu itu rutin lah itu. Kayak buah tin. Kemudian demi buah zaitun. Zaitun lagi Bapak Saudara, zaitun ini juga adalah buah yang banyak manfaatnya, cuman bentuknya kayak anggur, dia rasanya agak pahit asam. Perasaan saya begitu. Jauhkannya yang istimewa ini adalah minyaknya, minyak zaitun itu istimewa itu. Dokter juga mengakuinya, bisa malah obat kolesterol padahal dia minyak. Dan ini banyak dijual ini ya, di toko-toko herbal banyak dijual di pasaran. Wa turi sinin, dan demi tur Sinai. Tur Sinai ini adalah tur artinya gunung, Sinai nama gunungnya, Gunung Sinai. Ini berada di antara Mesir dan Sam. Ya. Dan Tur Sinai ini tempat Nabi Musa dulu bercakap-cakap dengan Allah. Tempat Nabi Musa, Nabi Musanya di situ, tetapi Allahnya enggak di situ, karena Allah enggak butuh tempat. Nabi Mi'raj ke Sidratil Muntaha, nabinya di Sidratul Muntaha, Allahnya tidak. Sekali lagi karena Allah tidak butuh tempat. Ya. Lalu kalau demikian, Tur Sinai ini adalah gunung yang diberkati juga oleh ini, diberkati Allah gunung. Situlah Nabi Musa juga munajat kepada Allah, ya Rabb, tunjukkanlah kepadaku wujudmu itu supaya lebih yakin aku. Perhatikanlah gunung sekitarmu ini, perhatikan, rupanya meletus, dan meletus, pingsan Nabi Musa. Setelah pingsan, Nabi Musa katakan, sadar kembali, minta ampun kepada Allah. Jangankan melihat zatmu ya Allah, melihat ciptaanmu saja pun aku tak sanggup. Nabi Musa. Udah pernah ke sana Pak Guru belum?
Masih nampak puing-puing apanya itu, apa, gunung yang hancur. Dan Nabi si Musa ke sana nggak boleh pakai alas kaki, ya. Nah, itulah Tursina. Kemudian wahadzal baladil amin, demi negeri yang aman ini, maksudnya Mekah itu. Dikatakan negeri Mekah itu negeri yang aman. Bahkan Allah jelaskan di ayat lain, wahadzal baladil amin, dan ini negeri yang aman. Bahkan waman dakhalahu kana amina, siapa yang masuk ke dalamnya aman. Orang masuk aman, bahkan tumbuhan pun aman, sehingga tidak boleh mematahkan walau durinya sekalipun. Kalau dipatahkan bayar dam. Hewan-hewan aman, nggak boleh membunuh binatang buruan, termasuk merpati yang begitu banyak di situ nggak boleh. Bahkan diusir pun tak boleh. Kenapa? Jangan terusik orang yang ada di dalamnya. Itu aman. Sehingga ketika tentara bergajah dulu bermaksud masuk ke sana mau menghancurkan Ka'bah, tidak diizinkan Allah. Di perbatasan tanah halal dengan tanah haram, diutus Allah lah pasukan burung ababil membawa batu sijil menyerang mereka, sehingga jadilah mereka seperti daun yang dimakan ulat, tinggal rangkanya. Itulah. Jadi aman, negeri yang aman. Jadi Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun dan Tursinai dan negeri yang aman, kota Mekah. Apa isi sumpahnya? Adapun isi sumpahnya itu ialah laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Demi sesungguhnya kami telah menjadikan manusia sebaik-baik bentuk. Jadi bentuk terbaik makhluk Allah di langit dan di bumi adalah manusia. Lahir dan batin manusialah makhluk paling bagus. Memang banyak juga makhluk-makhluk di bumi ini yang bagus-bagus, ya. Ya, kadang-kadang kita mau lihat ikan bagus, cantik, tapi tetap lebih baguslah manusia dari ikannya. Ada taman bunga, ya boy, bunga bagus, cantik, tapi tetap lebih bagus manusia. Di langit juga ada bulan, ada bintang, tapi tetap manusia lebih bagus daripada bulan dan bintang. Sampai-sampai ada yang mengatakan kepadanya seseorang, kaulah bulanku, kaulah bintangku. Dan ada pasangan suami istri ngomong pada istrinya begini, kau lebih cantik dari bulan, katanya pada istrinya. Kalau bulan lebih cantik dari kau, kuceraikan kau talak 3, betul. Itu karena yakinnya lah dia itu bahwa manusia itu, dan memang ini ayatnya pula, manusialah makhluk terbaik, makhluk yang Allah ciptakan. Makhluk terbaik adalah manusia. Kalau nabi terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Nabi Muhammad yang bertindak menjadi imam semua nabi di waktu berisra mi'raj. Satu riwayat katakan di Baitul Maqdis, ada mengatakan di Masjidil Aqsa, di mana solatnya itu berimam Nabi kita lah imamnya. Berarti Nabi kita Nabi terbaik. Dan kalau Nabi kita Nabi terbaik, maka kita menjadi umat khairu ummah, sebaik-baik umat. Dan Nabi sudah memberikan garansi semua umatku akan masuk surga kecuali yang tak mau. Semua kata Nabi umatnya masuk surga kecuali yang tak mau. Wah, ada rupanya yang tak mau ke surga, ada. Siapa mereka? Yang tak mau ikut sunnah Nabi.
Nabi udah jamin, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Siapa yang cinta akan sunnahku berarti cinta padaku. Siapa yang cinta kepadaku besertaku nanti ke dalam surga. Solat Nabi, solat kita, puasa Nabi, puasa kita, zakat Nabi, zakat kita, mengaji Quran, mengaji kita. Itu arti ikut Nabi, itu pasti masuk surga. Ini semua masuk surga semua ini. Emang bro, semua ini masuk surga. Udah dijamin Nabi masuk surga semua, pasti. Yang tidak pasti selamat dari neraka. Yang pasti masuk surga, tapi tidak pasti selamat dari azab neraka. Makanya kita berdoa selalu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia ini kasih kami yang hasanah, wa fil akhirati hasanah. Di akhirat pun nanti hasanah. Terus langsung waqina adzabannar. Enggak kita bilang as'alukal jannah. Kenapa? Karena udah pasti masuk surga. Wa qina adzabannar, selamatkan kami dari azab neraka. Langsung ingin selamat dari azab neraka supaya kalau surga sudah pasti. Nabi ajarkan pada kita supaya kita banyak berzikir dengan Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Setiap pagi, subuh dan maghrib dibaca 7 kali. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Jadi ajirni. Jadi kalau dia imam, ya, kalau zikir masing-masingnya tetap ajirni. Kalau masing-masingnya kita berzikir tidak, jamaah berzikir, imamnya berzikir, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Kecuali berdoa. Kalau berdoa barulah dia pakai Allahumma ajirna minan nar. Iyalah. Oh, aku niatku Ustaz ajirna minan nar. Tidak cuman aku, kuniatkan istriku, kuniatkan anakku, kuniatkan keluargaku katanya. Kalau mau ngikutkan mereka bukan langsung jadi ajirna. Allahumma ajirni wali walidayya minan nar. Itu tambahnya. Contoh di Quran, Rabbighfirli, bukan Rabbana ghfir lana, enggak begitu, karena dia doa sendiri. Rabbighfirli wali walidayya, ampuni aku dan ibu bapakku. Allahumma ajirni, selamatkan aku ya Allah, wali walidayya dan ibu bapakku minan nar. Di situ dimasukkan kaminya itu, bukan langsung disikirnya Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Nah, itu kalau zikir Allahumma ajirni minan nar, karena masing-masing imam berzikir, makmum pun berzikir juga. Kecuali imam berdoa, makmum mengaminkan. Pakailah, pakai domenlah. Lebih kurang begitu. Baik. Nah, hadirin wal hadirat yang berbahagia, manusia itu lebih baik lahir atau batin. Coba perhatikan secara lahir. Manusia makhluknya bagus. Ya, alhamdulillah dibuat Allah 2 mata di depan, 2-2. Enggak satu di depan, satu di belakang. Kalau itu repot juga itu ya. Kalau gitu. Alhamdulillah lubang hidung kita pun hadap bawah dibuat Allah. Sempat dibuat hadap atas, repot lagi ya. Nah itulah. Diciptakan Allah kita bagus sempurna, nggak ada kurangnya. Itu bagian luar lah itu. Bagian dalam apa lagi? Dikasih pikiran cerdas sehingga bisa menyimpan entah berapa memori-memori, mulai dari awak mungkin usia 5 tahun masih ingat, awak tersimpan terus. Banyak kali muatnya ini. Kalau paket berapa paling? Ada 1000 giga enggak ada ya? Hah? Itu beli paket awal sebulannya aja tahan, Pak. Itu udah berapa ya?
Ini entah bertahun-tahun, 60 tahun tahan dia, dipakai terus. Pernah bayar? Enggak, belum pernah. Aku pun enggak bayar-bayar, gratis terus. Coba paket, beli paket terus, sebulan habis, kandas isi balik. Baiklah. Begitu lugalah jantung kita yang terus kerja, enggak pernah istirahat. Awak tidur dia kerja, awak istirahat dia kerja, mompa terus siang malam. Alhamdulillah tidak meledak. Itu korek. Paling-paling kadang-kadang tersumbat jalannya, ya. Tersumbat jalan apanya, darahnya. Apa namanya itu kalau tersumbat? Pasang ring ya. Nah, itulah pasang ring. Berapa pasang ring? Pasang ring aja. Oi. Untunglah ada BPJS, kalau tidak tak terbayar awak itu. Begitu lebih kurangnya hebat namanya. Memang luar biasa. Lagi pintarnya pula tubuh kita nih. Yang sakit awak dia kasih tahu, yang lapar dia kasih tahu, yang ngantuk dia kasih tahu. Pokoknya semua dia kasih tahu. Kalau ada yang luka dia sendiri mengobati dari dalam. Luar biasa lah. Makanya manusia itu makhluk terbaik. Tapi walaupun kata Nabi manusia itu makhluk terbaik, jangan sombong. Sehingga Allah menjelaskan di surah Al-Mu'minun, kamu jangan sombong walaupun kamu makhluk terbaik di semua makhluk. Sebab kamu dijadikan dari mananya bapak-bapak dijadikan? Dari apa? Dari apa? Halo? Dari apa? Dari tanah, itu Nabi Adam. Nabi Adam. Kalau kita dari apa dijadikan? Dari setetes, istilahnya nutupah, setetes air. Air apa? Segan kali orang bilang jangan air apapun namanya itu. Ada yang bilang air hina. Aduh. Dari nahinanya pula. Jadi ganteng-ganteng bapak-bapak ni, cantik-cantik ibu-ibu ni, dari enggak usah sombong, dari setetes airnya itu. Kemudian kami jadikan, kami simpan di dalam qororim makin, di tempat yang kokoh. Di mana itu? Rahim ibu. Thumma khalaqatan nutfata alaqa, dari setetes air kami jadikanlah dia segumpal darah, dari segumpal darah mudghah, segumpal daging, dari segumpal daging kemudian apa lagi? Izama, kami jadikan tulang, dari tulang itu kami balut dengan daging lahma, baru kami jadikanlah manusia itu menjadi punya mata, telinga dan sebagainya lah. Lengkaplah tubuh kita nih di dalam kandungan ibu, matanya, telinganya. Di ayat lain, huwallazi khalaqakum min turab, Allah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air, kemudian segumpal darah, kemudian kami keluarkan kamu dari rahim ibu, mutiblah menjadi seorang anak. Jadi anak lah. Kemudian tsumma litabalaghu asyuddakum tsumma litakunu suyuhan, baru kemudian kamu menjadi tua bangka. Jadi tua. Begitu perjalanan kita Bapak Ibu, dari setetes air, segumpal darah, segumpal daging, dijadikan tulang, dibalut sama daging, dijadikan Allah bentuk dua mata, telinga, hidung, tangan, mulut. Sudah sempurna, diambillah rohnya dari alam azali, ditiupkan, hiduplah jenazah orang di dalam kandungan ibu. Sesudah itu kami keluarkan mereka menjadi seorang anak. Sudah menjadi seorang anak, kemudian lama-lama menjadi suyuhan, menjadi orang tua bangka. Itu Allah memang luar biasa. Secara mendetilnya Allah jelaskan manusia dalam Al-Quran, ya. Lalu itu maknanya
laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Lama kelamaan kamu akan menjadi asfala safilin. Kalau sudah suyuh jadi tua bangka, maka akan menjadi lemah. Jadi asfala safilin di dunia ini lemah balik. Dulu pintar, cerdas, sekarang udah pikun-pikun. Dulu rambutnya tebal hitam, sekarang udah botak ubanan. Dulu matanya terang, sekarang sudah kabur-kabur. Dulu telinganya terang menangkap, sekarang udah peka-peka. Dulu kakinya jalan kaki tahan naik turun gunung, sekarang udah selenjer-selenjer. Ada yang selenjer belum? Itulah. Nggak bisa lagi melipat kaki. Itulah. Jadi begitu terus manusia. Jadi asfala safilin, rendah balik. Dari yang lemah jadi kuat, lemah balik. Ada yang disorong sudah di kertas sorong. Ada yang tergolek saja kayak anak bayi, nggak tahu apa-apa. Begitulah seterusnya dah perjalanan hidup manusia. Itulah asfala safilin. Jangan kamu sombong karena kamu akan menjadi tua bangka. Nanti bapak-bapak rasakan kalau sudah tua. Ini masih muda-muda kok. Ibu-ibu masih muda-muda nih ya. Yalah. Nanti kalau sudah tua ibu rasakannya itu. Cemana payahnya jadi orang tua. Suyuh. Berhentikah sampai di situ? Tidak berhenti sampai di tua. Kemudian sesudah tua, lagi-lagi Allah, tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian sesudah itu kamu akan mati. Akan mati juga lah. Jadi sehebat mana pun mati juga. Bapak-bapak, ibu-ibu, calon-calon jenazah yang saya hormati, sesudah mati, masuklah ke asfala safilin. Jadi asfala safilin di dunia ini tua bangka, asfala safilin di akhirat neraka. Neraka itu. Karena neraka di bawah, surga di atas. Jadi kalau cerita nanti di akhirat kamu akan di tempat-tempat paling rendah, pasti neraka itu. Kalau tempatkan tempat paling tinggi, pasti surga. Karena surga di atas, neraka di bawah. Inilah satu kelompok manusia. Jadi ahsani taqwim bergeser menjadi asfala safilin. Ini satu ya. Yang kedua, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Lanjut Bu. Kok watawasau bilang itu wal asrinya itu? Kok gelah? Kok lari ke situ? Kemananya ujungnya kaji ini? Memang makanya salut awak orang yang hafiz Quran itu ya. Begitu banyaknya yang sama ujungnya di Quran itu, bisa dia bedakan itu. Wah, memang luar biasa. Oh ya Allah. Bukan itu wal asri Bu. Ini illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Ke situ loh ujungnya. Kecuali dia tidak jadi asfala safilin di akhirat, kecuali orang yang mengisi hidupnya dengan amanu wa amilus sholihat. Kalau dia isi hidupnya dengan iman dan amal soleh, maka untuk dia ajrun, ujroh, balasan, gaji, upah, pahala, ghairu mamnun, yang tidak pernah putus-putusnya. Ya Allah, pahala terus. Jadi di tafsirnya dua juga ini. Jadi ada ajrun ghairu mamnun di dunia, ada ajrun ghairu mamnun di akhirat. Minum laku dulu ya. Bismillah. Adapun ajrun ghairu mamnun di dunia ini ialah, menurut mufassirin kita adalah, walaupun dia sudah pikun-pikun, solatnya yang zuhur nggak tahu dia masih 2 rakaat salam,
Kadang nggak tahu dia yang nggak ngadap kiblat dia kerjakan. Kadang nggak berwudu, tapi pahala terus diberikan kepadanya seperti pahala orang yang sholatnya normal. Karena waktu normal dulu dia sehatnya, sholatnya dia hanya sudah faktor maka tetap diberi Allah pahala sempurna. Dulu biasa sholat berdiri, sekarang udah sholat duduk, tapi tetap diberikan pahala kepadanya seperti pahala orang yang sholat berdiri. Ya Allah. Dulu fasih lidahnya membaca Fatihah, sekarang tinggal 2 lagi gigi, itu pun udah goyang-goyang, nggak bisa fasih lagi membaca, tapi tetap diberikan pahala seperti fasih orang baca Quran. Dulu dia waktu sholatnya duduk atau sujud, kakinya nggak bisa tegak lagi kaki, malah udah kayak bebek yang berenang, ke belakang begitu misalnya. Jadi, tapi tetap diberikan pahala yang sempurna kepadanya, tidak dikurangi sedikit pun. Dulu biasa dia puasa Senin Kamis, udah tua-tua nggak lagi rupanya, tapi tetap setiap Senin Kamis diberi pahala kepadanya. Dulu setiap malam dia baca waridnya Al-Muluk setiap malam. Sebelakangan udah bertahun-tahun tak baca, tapi tiap malam dikasih pahala Al-Muluk terus kepadanya. Itulah untungnya orang yang membuat warid, namanya warid. Sesuatu yang telah didatangkan, ditetapkan tiap malam atau tiap hari, diwaridkannya. Kalau wirid sesekali, ayo wirid yo, ayo, karena cuma sekali seminggu malam Jumat, wirid namanya. Ini tiap malam warid. Kalau mahram itu orang yang haram dinikahi, tapi kalau muhrim orang yang berpakaian ihram. Halo. Kalau wudu orang yang berwudu, kalau wadu tempat air. Jadi beda baris, beda makna itu maksudnya. Selalu dibilang orang, itu muhrimmu katanya, bukan muhrim, mahrammu, begitu ya. Ya istilah-istilah ini kadang-kadang istilah Arab pula ya. Sampai ada lagu Arab dipikirnya selawat, rupanya lagu apa? Laguna melebihi dari lagu dangdutnya, apanya? Apa kata? Ya top apa? Viral juga itu, viral dipikirin orang. Karena ada malah dicampur-campur selawat pula. Aduh. Itulah payahnya kau nggak paham ya. Awas selawat bilang aja. Udahlah. Nah, kembali pada awal, ini tadi supaya dikatakan ahsani taqawim ajrun ghairu mamnun. Dari ahsani taqawim di dunia ini dia tetap ajrun ghairu mamnun, walau dia sudah tua bangka, sudah lemah, tapi tetap diberikan pahala kepadanya karena kebiasaan dia dulu masih kuat pun tetap aman wa amilus solihat. Yang kedua, ajrun ghairu mamnun itu nanti di akhirat, di surga. Karena pahala di surga itu, balasan di surga itu udah kita bacakan kemarin hadisnya, di sana akan hidup terus, nggak mati-mati. Terus menerus. Di dunia ini hidup tapi mati. Jadi di sana terus. Jadi pahala yang tidak pernah, balasan yang tak putus-putus itu ialah hidup terus nggak mati-mati, muda terus nggak tua-tua, sehat terus nggak pernah sakit, senang terus nggak pernah susah, makan minum terus nggak pernah kodo hajat. Jadi kemana yang kami makan minum tuh? Ya lewat keringat lah, membuang lewat keringat. Dan keringatnya itu pun seharum kesturi. Oh, luar biasa itu. Iyalah, kalau keringat orang di dunia ini seharum apa? Mana ada itu? Secantik manapun kalau keringatnya bau itu. Ini seharum. Ada pula keringat seharum kesturi ya. Jangankan keringat, bangkai kuburan pun ada. Kuburan seharum kesturi. Kuburan siapa itu? Perempuan itu. Siapa?
Masyitoh. Apa arti masyitoh? Tukang sisir. Jadi bukan namanya itu, pekerjaannya. Masyitoh, tukang sisir. Hah? Disisirinya Fir'aun. Tukang sisir anak atau istrinya? Itulah satu. Kalau katakan anaknya, kalau katakan istrinya, bukan Fir'aunnya disisir-sisir itu, tidak. Itulah. Tukang sisir Fir'aun katanya, nggak perlu disisir, orang pendeknya rambutnya. Itulah. Termasuklah ini. Jadi ajarun ghairu mamnun itu Bapak Saudara, kalau kita isi hidup kita dengan amanu wa amilus sholihat. Jadi amanu wa amilus sholihat ini di dunia ini jalurnya kan cuma dua ini. Ada jalur syukur seperti zakat, jalur syukurlah itu. Salat, jalur syukur. Inna a'tainakal kautsar, fasolli, salat. Kurban, jalur syukurlah itu. Sedekah, jalur syukurlah itu, ya. Tapi ada juga namanya puasa, jalur syukur, mensyukuri nikmat sehat, mensyukuri nikmat harta, mensyukuri nikmat hidup, ya, disyukuri. Tapi ada juga jalur sabar, jalur sabar. Sebab di dunia ini Bapak Ibu Saudara, ada yang menyenangkan dan ada yang tak menyenangkan. Itu dunia, hukum dunia gitu, Ji. Enggak ada orang di dunia ini senang terus, dan tak ada orang di dunia ini susah terus. Sebab kalau mau senang terus di surga, kalau mau susah terus di neraka. Dunia ini bukan surga, bukan neraka, tapi perpaduan di situ. Ibu-ibu pernah menyenangkan, pernah tidak menyenangkan. Nah itu, jadi nggak usah berharap kita senang terus, sehebat, sekuat, sesukses manapun. Tak ada orang senang terus di dunia ini. Ada senang, ada susah. Maka kalau tiba yang menyenangkan, syukurilah. Kalau tak menyenangkan, sabari. Mana lebih sulit? Lebih sulit sabar. Makanya balasannya pun lebih besar sabar dari syukur. Kalau syukur, la in syakaratum la azidannakum. Kalau kamu syukuri nikmatku itu, berarti nikmat ini dikasih Allah nikmat. Kita syukuri, ditambah nikmat tuh. Kalau sabar, innallaha ma'as sabirin. Allah beserta menyertai orang sabar. Jadi kalau syukur bersama nikmatnya Allah, kalau sabar bersama dengan Allahnya. Lebih hebat mana? Lebih hebat bersama Allahnya dari cuma nikmatnya. Makanya lebih tinggilah orang sabar dari orang syukur. Siapalah yang paling sabar di dunia ini? Setahu kita, ya Nabi Ayub. Bukan tanggung Nabi Ayub paling sabarnya itu. Kenapa? Bayangkan sakit 18 tahun. Selama sakit itu anak-anaknya semua meninggal. Awak lagi sakit parah. Anak-anak meninggal, harta pun habis. Miskin, nggak makan lagi. Tapi ada istrinya yang setia itu. Siti Rahmah namanya. Siti Rahmah nama istrinya. Setia betul itu. Kayak ibu-ibu lah setianya kurasa. Iyalah. Sudah nggak makan lagi. Nggak makan, nggak ada makanan lagi. Pergi dia cari kerjaan. Nggak ada yang nerima. Kenapa nggak terima orang? Karena takut orang ketularan penyakit lakinya itu kepada orang lain. Terakhir dipotongnya rambutnya, dijualnya ke pasar, baru beli makanan. Sampai ke rumah dimarahi Nabi Ayub lagi. Dari mana kau dapat makanan ini? Ku jual rambutku. Oh, kenapa kau lakukan itu? Kalau aku sehat, ku cambuk kau 100 kali, kata Nabi Ayub lagi. Alhamdulillah, berkat kesabarannya curhatlah dia kepada Allah. Curhatannya di Al-Anbiya ayat 83.
dibalas Allah curhatannya, diterima Allah. Fakashafna anhu ad-dur, diangkatlah kesulitan, penyakit diangkat. Kesulitan anak dikasih lagi anak. Kata Allah 2 kali lipat anak. 2 kali lipat. Kalau satu riwayat 7 anaknya, satu riwayat 12, satu riwayat 24. Jadi kalau 24 anaknya yang meninggal itu, maka Allah kasih lagi dia anak 2 kali lipat, jadi 48 lagi. Hah? Iya, melahirkan balik Siti Rahmah, melahirkan 48 kali lagi. Atau kalau 2 pun kembar, 24 kali lagi melahirkan. Siti Rahmah, bukan Siti Rahmah Nasution, itu enggak tahan dia itu. 2 kali mereka udah KO dia. Ini Siti Rahmah istri Nabi Ayub. Itulah dah, begitulah dah. Yalah. Satunya, satu riwayat satunya istri Nabi Ayub. Yang banyak istrinya Nabi Sulaiman 100. Alhamdulillah. Ya. Kalau dengar ibu-ibu banyak istri orang bilang alhamdulillah, karena itu nikmat itu, Pak. Jangan wah pula. Alhamdulillah. Dan Nabi Sulaiman bilang, saya akan gauli semua istriku yang 100 ini, biar lahir anakku banyak, kulatih prajurit perang. Lupa dia bilang insya Allah, enggak dikasih Allah, cuman 1 anaknya, itu pun cacat. Oh ya Allah. Makanya jangan lupa pakai insya Allah awak hidup ini. Jangan merasa hebat, merasa insya Allah, lupa dia insya Allah. Udahlah, pokoknya itulah dia dunia ini, Bapak Saudara. Syukur, sabar. Ada kaki kanan, ada kaki kiri. Jalanilah dengan baik, selamat sampai tujuan. Tujuan kemana, Bu? Kok langsung ke surga? Tujuan ketemu Allah. Iyalah, ketemu Allahnya tujuan. Sudah ketemu Allah, barulah ditempatkannya lah kita itu kalau Allah senang nengok kita. Ada juga orang, Pak, 3 kelompok manusia yang Allah tidak suka kepadanya. Allah tidak mau melihatnya. Allah tidak mau berbicara dengan mereka. Allah tidak mau membersihkan mereka. Ada 3 kelompok manusia. Yang pertama, orang miskin yang sombong. Kalau orang kaya boleh rupanya sombong? Enggak juga kan? Nah, itulah. Tidak mau Allah mengampuninya, tidak mau Allah bicara sama dia, tak mau Allah menengoknya. Orang miskin yang sombong. Yang kedua, pejabat yang berbohong. Tahu pejabat bohong? Kalau rakyat biasa boleh rupanya bohong. Enggak, cuman kadang mepet awak rakyat. Kalau enggak bohong enggak selamat, kena siksa. Pejabat dia yang paling tinggi jabatannya, enggak usah bohong dia, udah selamat dia, suka-suka dia. Bohong. Tahu bohong? Omon-omon lah. Kata Ustaz Somad, kalau orang India katanya banyak bicara, sikit bekerja. Orang Jepang banyak kerja, sikit bicara. Orang Indonesia lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Nafik. Ustaz Somad lah. Orang miskin sombong nggak suka Allah. Pejabat yang berbohong tidak suka Allah. Satu lagi, lupa pula aku jadinya. Asyaykhun zanin, orang tua yang berzina. Kalau orang muda-muda boleh zina? Enggak juga. Udah tua masih berzina. Itu karena buruknya lah akhlaknya itu. Hati-hatilah kita orang tua nih dah. Jangan berzina lagi. Begitulah. Dipersilakan, Bang Guru. Kepada Bapak Ibu, Anda melaksanakan waktu masih ada. Iya. Sebelum kita tutup, pada Bapak Ibu, ada yang mau menceritakan? Jangan boleh.
Nggak ada, alhamdulillah lah kalau gitu. Berarti udah paham semua itu ya. Pak Adiamri, ada mau ditanyakan? Oh ada, silakan. Kasihkan dulu mic tuh Allah. Nah, iyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin ditanyakan di sini Pak Ustadz mengenai dapat keampunan dari Allah tadi yang dibilang 2 renta. Jadi kalau apakah umurnya sebatas mana itu umur yang dibilang 2 renta itu Pak Ustadz? Iya. Terkadang umur orang ada yang lebih pada 100. Jadi awal-awal dapat maghfirah itu dari umur berapa itu sholat yang tidak betul dikasih juga betul, bahkan Iya. tidak baca Al-Quran, dapat juga seperti dia muda dulu. Kalau bisa dikatakan umurnya, batas umur berapa itu mulainya? Iya boleh. Alhamdulillah. Cuma itu pertanyaannya. Terima kasih Ji. Oh, waalaikumsalam. Semua kriteria tua ini, baik dia misalnya orang tua yang sudah tua bangka itu, mereka membuka leher ke atas, siku ke bawah, itu nggak ada batas umur itu. Menengok orangnya itu. Ada kadang masih 80 lah pikun-pikun. Ada umur 100 pun masih cerdas sehat. Jadi nggak patokan umur, keadaan, kondisi. Ya, ada satu lagi Ji. Orang yang musafir, kan ada sholat jamak qasar. Walau dia jamak qasar, tetap pahala sempurna diberikan Allah kepada. Itu termasuk ajarun ghairu mamnun juga. Jadi nggak patokan. Jadi persoalannya bukan umurnya yang jadi persoalan ini. Bisa saja umurnya tua tapi masih kuat. Ya. Apalagi onderdil yang lama itu kan, tahan itu. Jarang itu rapuh itu. Nggak ada patokannya, nggak ada patokan, nggak ada ya. Melihat situasi dan banyak faktor barangkali ya. Faktor pikiran, faktor segala makanan dan sebagainya lah. Tapi yang jelas tidak kita lihat umurnya, kita memandang situasinya. Ya, makasih. Alhamdulillah. Doa kita, Abang Bro. Kalau ada lagi, kalau kita tutup aja dengan doa ya. Iyalah. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana ya Allah, amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'a wa amalan salihan. Allahumma anzilir rahmata wan ni'mata wal barakata was sihhata wal afiyata was sakinata lana wa li ahlina wa ahli baitina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Makasih, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.